Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Zahir Jona Ridwan dalam kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Izinkan saya menyapa saudara-saudaraku sekalian dengan sebaik pantun. Ada tapir masuk ke hutan, tapir besar makan bunga cempaka. Saya Zahir seorang pustakawan, cakep orangnya rajin membaca. Alhamdulillah saudara-saudaraku, kali ini saya berada di layanan pusaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari dedikasi sumbangsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pusaka ini merupakan bagian dari salah satu wahana kita untuk memberi layanan dan memberi bantuan kepada masyarakat-masyarakat pemerhati, terutama mereka yang bergelut dalam dunia kesusastraan dan juga berkaitan tentang budaya. Tetapi tempat ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan tentang literasi secara umum. Saudaraku yang dicintai Allah, kali ini saya ingin mengangkat topik yang saya beri topik besar adalah pustakawan calon penghuni surga. Topik ini akan saya bagi ke beberapa episode karena saya ingin supaya bisa kita berbicara secara lebih utuh. Nanti kita melihat gambar besarnya seperti apa itu pustaka, apa itu pustakawan, pemustaka, literasi, inklusi sosial, bagaimana membangun kegemaran membaca, bagaimana peradaban itu diisi dengan keterampilan dan kemampuan untuk mengelaborasi pengetahuan, informasi, dan sebagainya, yang insya Allah saya berharap mudah-mudahan episode pertama ini dan juga nanti episode berikutnya menjadi wahana amal saleh kita dalam kerangka bersama-sama untuk melihat potret besar bagaimana kerja-kerja mulia para pustakawan itu. Saya beri topik besar, pustakawan calon penghuni surga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, kita mulai membahas dulu tentang pustakawan itu sendiri dan kemudian apa sih kerja-kerja mulia dan kerja-kerja yang saya sebut bisa mengantar para pustakawan menuju surga. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, kalau kita bicara tentang pustakawan, maka itu kita lihat dulu dari segi bahasa, pustakawan itu terambil dari bahasa pustaka dan wan. Pustaka itu terambil dari akar kata sepengetahuan saya, karena tentu nanti berbeda-beda bahan bacaan kita, berbeda-beda literatur kita, mungkin saja kita berbeda-beda pendapat. Tetapi dokumen-dokumen yang saya baca, pustaka itu terambil dari akar kata yang biasa digunakan di sekitar Persia. Di sekitar Persia itu kalau secara geografi itu sekarang masuk wilayah Iran. Di sekitar wilayah kita tahu bahwa masyarakat Persia itu adalah satu masyarakat dari sekian masyarakat dunia yang perjalanan peradabannya cukup panjang dan kemudian banyak menjadi masyarakat penemu dan masyarakat yang cerdas, yang memiliki kapasitas berpikir yang cukup mumpuni. Itu dari beberapa dokumen yang saya baca. Nah, dari akar kata posta yang kurang lebih bermakna sebagai kulit binatang. Nah, kenapa kulit binatang? Karena pada masa-masa yang lalu orang bertukar informasi menggunakan tulisan-tulisan di atas wahana tertentu, di atas wadah tertentu. Pada masa dulu, orang menulis di atas kulit binatang. Ada juga orang yang menulis di atas batu. Ada juga orang yang menulis di atas daun-daunan dan sebagainya. Macam-macam jenisnya. Nah, dari akar kata itulah berkembang secara akulturasi budaya, terjadi persebaran-persebaran informasi dan sebagainya, sehingga sampailah tiba di Nusantara ini, di Indonesia, maka posta itu kemudian berubah bentuk menjadi postaka atau pustaka. Kemudian kata pustaka itulah yang diterjemahkan oleh banyak kalangan dan ahli, bisa diterjemahkan sebagai buku, bisa diterjemahkan sebagai manuskrip, bisa juga diterjemahkan sebagai kitab. Nah, pustaka itu yang kita terjemahkan sebagai buku, kitab, dan manuskrip, dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya merujuk dalam gambar besar bahwa adanya pengetahuan-pengetahuan yang ditulis oleh para ahli tertentu di dalam wadah-wadah tertentu yang kemudian dihidangkan atau dilayangkan atau dikirimkan atau
dibaca oleh kalangan-kalangan masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadilah perkembangan itu pustaka lah yang kita kenal sekarang ini. Nah, dari kata pustaka itulah kemudian berkembang menjadi pustakawan, yaitu orang-orang yang bergelut dalam dunia yang mengelaborasi pengetahuan tersebut. Nah, saudara kan berbahagia, kata wan itu, pustakawan, kata wan itu terambil dari akar kata bahasa Sanskerta. Biasanya wan itu hadir dalam mengikuti kata sebelumnya yang kemudian mengandung arti bahwa orang-orang yang bergelut dalam bidang tersebut. Contoh, olahragawan. Berarti orang-orang yang bergelut dalam bidang olahraga. Pustakawan. Berarti pribadi yang bergelut dalam bidang pustaka. Agamawan. Berarti pribadi yang bergelut dan mendalami hasanah agama. Wisatawan. Berarti pribadi-pribadi yang mencintai dunia wisata, mencintai dunia hasanah alam-alam yang indah, destinasi wisata, tujuan wisata dan sebagainya. Nah, itu kata wan itu umum masuk juga di dalam hasanah bahasa kita yang biasa digunakan, sehingga dia sudah menjadi satu rangkaian. Pustakawan adalah pribadi-pribadi yang bergelut dalam bidang pustaka, yang di dalamnya adalah bisa saja dia membina, mendidik, memberi motivasi, menulis kajian, meneliti, menulis buku, berdiskusi, membuat grup diskusi atau fokus group discussion, diskusi-diskusi grup begitu, yang kemudian dia fokus pada topik-topik tertentu, mengelaborasi pengetahuan, mengajar, dan sebagainya. Semua itu bagian dari kerja-kerja para pustakawan. Saudaraku yang dicintai Allah, perlu kita ketahui bahwa lagi-lagi dalam topik besar pustakawan calon penghuni surga, saya ingin berkata bahwa sesungguhnya kerja-kerja para pustakawan ini sangat mulia sekali. Dan saya heran kalau ada pustakawan tidak merasa, tanda petik, tidak merasa bangga menjadi seorang pustakawan. Dan saya heran juga kalau ada orang-orang di luar sana yang menganggap remeh kerja-kerja para pustakawan. Dan yang lebih mengherankan saya adalah pustakawan yang bekerja mengalir begitu saja, pagi, siang, sore, malam, dan tidak merasa bangga, dan juga tidak merasa ada greget di dalam dirinya bahwa yang Anda kerjakan itu adalah kerja-kerja mulia yang merupakan bagian dari pengabdian Anda, pelayanan Anda terhadap masyarakat dalam ranah ilmu pengetahuan. Saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, para pustakawan dan semua pemirsa kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis. Itu berbunyi begini. Barang siapa yang mengantarkan seseorang ke jalan ilmu, maka Allah akan mengantarkan dia jalan menuju surga. Coba bayangkan, kerja-kerja para pustakawan itu sejatinya harus dilihat dalam potret besar bahwa dia mencoba untuk membangun keselarasan harmonik dan jalan-jalan agar supaya pengetahuan itu bisa terhidangkan kepada masyarakat dalam banyak pola, dalam banyak model. Zahir John Ridwan membuat kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Di situ adalah wahana saya untuk berbagi, baik itu kepustakawanan, literasi, motivasi, sastra, geografi seperti ini, geografi dan masih banyak yang lain. Disitulah cara saya untuk berbagi pengetahuan dan menunjukkan kepada pemirsa tentang topik-topik pengetahuan yang bisa mengantar kita untuk mengelaborasi semuanya itu pengetahuan tersebut dalam kerangka membangun marwah kehidupan kita, agama, bangsa, dan masyarakat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saja perjuangan kita para pustakawan ini akan senantiasa sampai pada tujuan-tujuan di mana kita bisa mengangkat marwah pengetahuan. Sebab perlu ditahu bahwa dalam kerangka ilmu pengetahuan tersebut, kita harus sadari barang siapa ataukah entitas mana ataukah peradaban mana atau negara mana yang masyarakatnya tidak cinta terhadap ilmu pengetahuan, yang masyarakatnya melecehkan pengetahuan, yang masyarakatnya jauh dari semangat membaca, apalagi membaca buku, maka saya khawatir
hitungan mundur menuju kehancuran peradaban bangsa tersebut akan segera terjadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di negeri kita. Kita bersama-sama semua pihak bergandeng tangan untuk membangun semangat kita dalam kerangka melihat bahwa wahai para pustakawan, Allah tengah mempersiapkan dirimu untuk menuju satu wahana surga di mana para pustakawan calon penghuni surga itu dengan catatan Anda bekerja baik, melayani, membangun harmoni, melayangkan pengetahuan-pengetahuan, mengantar masyarakat menuju pengetahuan yang bijak bestari sehingga masyarakat itu bisa hidup lebih baik, mengisi hari-harinya pada peradaban-peradaban berikutnya. Itu saja barangkali pada episode pertama yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu episode-episode selanjutnya dalam membahas tentang potret besar mengenai perpustakaan, pustakawan, literasi, pemustaka, inklusi sosial, gerakan membaca buku, meneliti, mengkaji, mengelaborasi pengetahuan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah dan upaya kita. Selamat berjuang para pustakawan karena Anda semuanya adalah calon penghuni surga. Salam cinta dari Zahir Juwana Ridwan di kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.